Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Uum Komariah SPD MHum selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Sastra dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Dwi Nur Fitriana dengan NIM 21014200102. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis novel yang berjudul Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia dengan pendekatan mimetik. Analisis ini saya susun guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori sastra. Selanjutnya, saya akan menyebutkan rumusan masalah yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, yaitu pengertian karya sastra. Yang kedua, sejarah pendekatan mimetik. Yang ketiga, pengertian pendekatan mimetik menurut para ahli. Dan yang keempat, analisis novel menggunakan pendekatan mimetik. Selanjutnya, pengertian karya sastra. Karya sastra adalah ungkapan perasaan manusia yang bersifat pribadi, yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, dan keyakinan dalam bentuk gambaran kehidupan yang dapat membangkitkan pesona dengan alat bahasa dan dilukiskan dalam bentuk tulisan. Karya sastra merupakan hasil imajinasi manusia sebagai sumber inspirasi. Sastra adalah bentuk rekaman dengan bahasa yang akan disampaikan kepada orang lain. Menurut Ratna, tahun 2015, halaman 312, hakikat karya sastra adalah rekaan atau yang lebih sering dengan disebut imajinasi. Imajinasi dalam karya sastra ini adalah imajinasi yang berdasarkan kenyataan. Selanjutnya, ada sejarah pendekatan mimetik. Secara umum, pendekatan mimetik adalah pendekatan yang mendasarkan pada hubungan karya sastra dengan semesta atau lingkungan sosial budaya yang melatar belakangi lahirnya karya sastra tersebut. Istilah mimetik berasal dari bahasa Yunani, yaitu mimesis, yang berarti meniru, tiruan, atau perwujudan. Dalam hubungannya dengan kritik sastra, mimetik diartikan sebagai sebuah pendekatan yang dalam mengkaji karya sastra selalu berupaya untuk mengaitkan karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Perbedaan pandangan antara Plato dan Aristoteles menjadi sangat menarik karena keduanya merupakan awal filsafat alam. Merekalah yang menghubungkan antara persoalan filsafat dengan kehidupan. Mimesis merupakan hubungan salah satu wacana yang ditinggalkan Plato dan Aristoteles sejak masa keemasan filsafat Yunani kuno. Hingga pada akhirnya Abrams memasukkan menjadi salah satu pendekatan utama untuk menganalisis sastra. Pendekatan tersebut yaitu ekspresif, pragmatik, objektif, dan mimetik. Menurut Plato, mimesis hanya terikat pada ide pendekatan. Mimesis hanya mampu menyarankan tataran yang lebih tinggi. Sedangkan Aristoteles menganggap seniman atau sastrawan yang melakukan pendekatan mimesis tidak semata-mata menjiplak kenyataan, melainkan sebuah kreativitas untuk menghasilkan kebaruan dalam dunia sastra. Yang selanjutnya yaitu pengertian pendekatan mimetik menurut para ahli. Yang pertama, pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra. Pendekatan yang memandang karya sastra sebagai imitasi dan realitas. Abrams, 1981, halaman 81. Yang kedua, Aristoteles berpendapat bahwa mimesis bukan sekedar tiruan, bukan sekedar potret dan realitas, melainkan telah melalui kesadaran personal batin pengarangnya. Yang ketiga, pendapat Plato tentang seni.
Menurut Plato, seni hanya dapat meniru dan membayangkan hal-hal yang ada dalam kenyataan yang nampak, dan seni yang terbaik adalah lewat memetik. Lalu, kesimpulan. Pandangan pendekatan memetik ini adalah adanya anggapan bahwa karya sastra merupakan tiruan alam atau penggambaran dunia dan kehidupan manusia di semesta raya ini. Pendekatan mimetik adalah pendekatan yang mengkaji karya sastra berkaitan dengan realitas atau kenyataan. Selanjutnya, resensi novel Rumah Tanpa Jendela karya Asma Nadia. Novel ini menceritakan tentang seorang gadis kecil yang bernama Rara, yang sangat memimpikan tinggal di rumah berjendela. Begitu sederhananya mimpi Rara. Ia tinggal di sebuah rumah kecil yang terbuat dari papan tripek bekas di daerah pemukiman kumuh bersama nenek dan ayahnya. Mengetahui bahwa gadis kecilnya sangat ingin memiliki jendela di rumahnya, Raga atau ayah Rara selalu berupaya mencari jendela bekas dan berharap ada orang yang membuangnya di tempat sampah saat ia memulung. Untuk membantu perekonomian keluarga, Rara bekerja sebagai pengamen dan ojek payung pada saat hujan. Suatu ketika, pada saat Rara sedang mengojek payung, tiba-tiba terserempet oleh sebuah mobil. Untungnya, si pemilik mobil bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Aldo adalah anak dari pemilik mobil yang menyerempet Rara. Aldo merupakan anak lelaki yang memiliki keterbelakangan mental. Aldo berasal dari keluarga kaya. Semua anggota keluarga menyayangi dan dapat menerima kekurangan Aldo kecuali kakak perempuannya. Semenjak kecelakaan tersebut, Aldo dan Rara menjadi akrab. Rara kerap bermain ke rumah Aldo bersama teman-teman Rara yang lain. Melihat itu semua, kakak perempuan Aldo semakin membencinya. Akhirnya, Aldo pergi dari rumah karena melihat kakaknya yang mengatakan bahwa dia malu memiliki adik seperti Aldo pada saat pesta ulang tahunnya yang ke-17. Pada saat yang sama, rumah Rara kebakaran. Ayah dan neneknya dalam keadaan koma. Padahal saat itu ayah Rara berhasil mendapatkan jendela bekas untuk rumahnya. Aldo pun memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk menemui Rara. Namun, karena keluarganya mencari sampai rumah sakit, Aldo pun pergi meninggalkan rumah sakit dan Rara pun mengikutinya. Pada akhirnya, ayah Rara meninggal. Aldo dan Rara pun ditemukan. Kakak perempuan Aldo sangat menyesali perkataannya dan meminta maaf pada Aldo. Keadaan pun kini semakin membaik. Rara dan nenek diberi tempat tinggal oleh keluarga Aldo, yaitu sebuah villa milik keluarga Aldo. Kini mimpi Rara pun terwujud. Ia memiliki rumah dengan banyak jendela sekarang. Selanjutnya, analisis novel Rumah Tanpa Jendela karya Asma Nadia menggunakan pendekatan mimetik. Dalam novel Rumah Tanpa Jendela karya Asma Nadia ini, berlatar belakang kehidupan masyarakat pinggiran di perkampungan kumuh di daerah Jakarta. Penghuni perkampungan ini berasal dari kalangan keluarga yang kurang mampu, yang mencerminkan kehidupan dari anak yang kekurangan dalam segi ekonomi sehingga dia tidak bisa bersekolah dan tidak bisa menempati tempat tinggal yang layak. Sehingga mereka mengisi hari-harinya dengan memulung atau mengamen. Hunian yang digunakan untuk tempat tinggal Rara dekat dengan tumpukan sampah dan perkuburan Cina yang sudah tua. Bagi Asma Nadia, buku bisa menjadi media untuk melakukan perubahan. Kemiskinan dan gangguan fisik bukan menghalang yang berarti untuk memperoleh pengetahuan. Hal ini tergambar dalam peristiwa novel Rumah Tanpa Jendela, yaitu gambaran sekolah singgah yang terkesan jauh dari layak pun tidak menyurutkan semangat anak-anak di perkampungan kumuh untuk memperoleh pendidikan. Gambaran sosok ibu yang mengajari anaknya karena tidak memiliki uang untuk memanfaatkan anak sekolah, memanfaatkan kertas bekas yang masih bersih dan masih dapat digunakan untuk digambari dan ditulisi. Kesederhanaan hidup yang terjadi dalam kehidupan Asma Nadia tergambar jelas dalam sosok Rara dan keluarganya. Keadaan yang sama seperti keadaan nyata di dunia, yaitu banyak anak-anak yang memiliki kekurangan dalam segi ekonomi dan mereka rela bekerja menjadi pemulung atau pengemis hingga mereka tak bisa belajar karena sibuk dengan pekerjaan kecilnya.
dan tak memiliki uang untuk bersekolah. Dan terdapat juga rumah panggung untuk tempat belajar anak-anak jalanan. Dan juga terdapat para remaja yang sukarela untuk turun tangan mengajarkan anak-anak jalanan tersebut. Banyak anak-anak yang menginginkan hidup seperti layaknya anak-anak yang memiliki segalanya dan bersekolah, tapi mereka terkendala karena ekonomi. Dengan turunnya para remaja sukarela untuk berbagi ilmu dan membantu anak jalanan sangat terbantu dan mereka sangat memiliki pengetahuan yang luas juga. Mereka mendapatkan pelajaran dari para relawan seperti membaca, menulis, berhitung, dan menyanyi. Selanjutnya, kesimpulan. Pendekatan mimetik adalah pendekatan yang mengkaji karya sastra berkaitan dengan realitas atau kenyataan. Pendekatan yang memandang karya sastra sebagai imitasi dan realitas. Abrams, tahun 1981, halaman 189. Dalam pendekatan ini, karya sastra merupakan hasil tiruan atau cerminan dari kehidupan. Kesimpulan yang didapat ialah terlihat adanya masyarakat yang kurang mampu, seperti dalam realita kehidupan banyak orang terlantar, tidak memiliki pendidikan dan tempat tinggal yang layak. Jadi yang bisa mereka lakukan hanya pekerjaan kecil seperti mengamen dan memulung. Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai perilaku apa yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat tersebut. Nilai sosial yang dapat kita ambil dari analisis tersebut adalah bahwa kita seorang manusia hendaknya saling menolong sesama, tidak mengutamakan kepentingan pribadi atas kepentingan orang banyak, dan selalu patuh pada kedua orang tua. Baik, dapat disimpulkan dari analisis novel ini mengajarkan kita tentang arti sebuah kesederhanaan dan rasa syukur. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Manusia harus saling berdampingan antara satu sama lain untuk saling melengkapi, memberi motivasi, saling tolong-menolong, dan memiliki rasa empati yang tinggi terhadap sesama. Baik, saya rasa cukup pemaparan materi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.